Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi pembelajaran matematika di SD, yaitu modul 5, kegiatan belajar 1 tentang bangun ruang. Yang mana kelompok terdiri dari 2 orang, yang pertama itu Mardiati dan yang kedua itu Marisa Devri. Mengenai materi bangun ruang, hal yang pertama yang harus kita pahami yaitu unsur-unsur ruang. Yang mana unsur-unsur ruang ini ada 3. Yang pertama yaitu titik, yang kedua garis, dan yang ketiga bidang. Yang pertama yaitu titik. Geometri merupakan suatu studi tentang himpunan titik. Nah, dalam mempelajari geometri bangun ruang, kita akan menemukan beberapa kata yang tidak dapat didefinisikan. Misalnya, titik, garis, bidang, ruang, dan permukaan. Nah, namun, walaupun kata atau istilah tersebut tidak didefinisikan, tapi masih bisa mempelajari sifatnya. Contoh, sebuah titik tidak mempunyai ukuran atau dimensi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa titik itu adalah salah satu unsur dalam geometri yang tidak dapat didefinisikan atau unsur primitif, yang mana titik ini juga sesuatu yang tidak dapat mempunyai ukuran atau dimensi. Titik juga suatu objek yang tidak mempunyai ukuran panjang, ukuran lebar, dan ukuran luas, yang mana titik biasanya digambarkan dalam bentuk noktah pada sehelai kertas atau pada papan tulis sebagai wujud dari permodelan. Unsur ruang yang kedua yaitu garis. Dalam garis ada namanya ruas garis, yang mana ruas garis ini adalah bagian atau patahan dari sebuah garis. Sedangkan jika ruas garis itu diperpanjang terus-menerus ke arah satu arah, maka terjadilah sinar. Nah, terlihat pada gambar. Nah, tampak bahwa ruas garis AB diperpanjang terus ke kanan, maka terjadilah sinar AB. Nah, titik A ini disebut dengan titik pangkal dari sinar, yang mana tidak berujung. Nah, yang kedua, apabila ruas garis AB diperpanjang terus-menerus ke kiri, maka terjadilah BA. Titik pangkal BA adalah titik B. Nah, jelas di sini bahwa AB tidak sama dengan BA, karena tadi titik A tidak berujung, sedangkan B yaitu yang menunjukkan sinar tidak berujung melainkan terus memanjang tanpa batas. Nah, nama garis terdiri dari garis-garis ini terdiri dari dua huruf dengan ruas garis bermata 2 di atasnya. Nah, huruf-huruf tersebut merupakan nama sebarang 2 titik yang terletak pada garis tadi. Nah, disebut AB atau BA atau AC atau CA atau G. Nah, terlihat pada gambar di PPT.
Unsur ruang yang ketiga yaitu bidang. Secara intuitif, kita dapat membayangkan suatu bidang sebagai permukaan suatu meja yang sangat rata, atau permukaan suatu lantai, atau permukaan suatu dinding, atau permukaan datar yang lainnya, atau permukaan rata. Nah, karena bidang atau bidang datar meluas terus-menerus ke segala arah, maka tidak mungkinlah kita menggambar bidang itu seluruhnya. Nah, contohnya pada gambar dapat dilihat persegi panjang. Nah, dari paparan tadi yang telah disampaikan yaitu tentang unsur-unsur ruang. Nah, sekarang yaitu membahas tentang bidang banyak dan bangun ruang. Yang pertama itu bidang banyak. Biasa juga disebut dengan polihedron. Bidang banyak adalah suatu permukaan tertutup sederhana yang pembatas-pembatasnya terdiri dari daerah segi banyak atau poligon. Nah, permukaan tertutup sederhana dalam suatu ruang adalah suatu konsep yang mirip dengan konsep lengkungan tertutup sederhana dalam bidang. Nah, permukaan tertutup sederhana membagi ruang menjadi 3 bagian lepas, yaitu himpunan titik pada permukaan, himpunan titik dalam permukaan, dan himpunan titik di luar permukaan. Nah, tentunya kita juga tahu gambar dari limas atau bentuk dari limas dan bentuk dari prisma. Ini adalah beberapa contoh dari polihedron. Nah, dalam daerah segi banyak ini ada yang dinamakan dengan sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi yaitu banyaknya segi dari suatu polihedron. Nah, rusuk yaitu ruas garis persekutuan dua sisi. Sedangkan titik sudut yaitu titik potong antara dua rusuk. Pada gambar dapat dilihat gambar balok yang mana titik-titik sudutnya yaitu ada A, B, C, D, sampai H. Nah, sedangkan rusuk-rusuknya adalah rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan lain-lainnya. Dan sisi-sisinya yaitu adalah bidang ABCD, bidang EFGH, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bidang banyak beraturan. Bidang banyak ada yang dibatasi oleh satu macam segi banyak saja, tetapi ada pula yang dibatasi oleh beberapa macam segi banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan bidang banyak beraturan? Nah, bidang banyak beraturan yaitu yang mana jika pembatasnya hanya terdiri atas satu macam segi banyak beraturan dan kongruen atau sama dan sebangun. Nah, jadi di sini jelaslah bahwa bidang banyak beraturan adalah bidang
banyak yang bidang sisinya berupa satu macam segi banyak, beraturan, dan kongruen. Nah, beberapa dari contoh dari bidang banyak beraturan yaitu bidang 4 beraturan atau yang disebut dengan tetrahedron, bidang 6 beraturan atau yang disebut dengan heksahedron, bidang 8 beraturan atau yang disebut dengan oktahedron, bidang 12 beraturan atau biasa disebut dengan isohedron, bidang 20 beraturan atau yang disebut dengan dodekahedron. Pada bidang banyak beraturan ini, Euler yang telah menemukan sifat atau hubungan antara banyak titik sudut, banyak sisi, dan banyak rusuk yaitu sebagai berikut. Nah, di sini pada tabel dapat judul tabelnya ada bidang dan beraturan, titik sudut yang dilambangkan T, banyak sisi yang dilambangkan S, banyak rusuk yang dilambangkan dengan R, dan apa hubungannya. Nah, yang pertama itu bidang 4. Titik sudutnya ada 4, banyak sisinya ada 4, dan banyak rusuknya 4. Nah, hubungannya apa? 4 ditambah 4 sama dengan 6 ditambah 2. Nah, juga pada gambar dapat dilihat sampai dengan bidang 20. Nah, jadi kesimpulannya T ditambah S sama dengan R ditambah 2. Atau biasa disebut dengan titik sudut ditambah banyaknya sisi sama dengan banyaknya rusuk ditambah 2. Yang ketiga, bangun ruang. Anak mempunyai banyak pengalaman di dalam dan di luar rumah dengan objek yang berdimensi 3. Contohnya, ada kotak kapur, batu bata, terompet, tempat es krim yang berbentuk kerucut, kaleng susu, kaleng cat yang berbentuk tabung, bola sepak, bola basket yang berbentuk bola. Nah, tenda pramuka atau biasa berbentuk prisma tega, atap rumah, ada yang berbentuk prisma tega, ada juga yang berbentuk limas, dan sebagainya. Nah, dengan mengkaji benda-benda seperti ini, kita dapat mengidentifikasikan atau mengelompokkan benda-benda ruang. Yang keempat ada prisma. Prisma adalah bidang banyak yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar dan beberapa bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Prisma dapat dikelompokkan berdasarkan letak rusuk tegaknya. Ada dua, yaitu yang pertama prisma-prisma tegak dan yang kedua prisma-prisma miring. Yang keenam ada bidang 4. Nah, ada beberapa ketentuan atau definisi yang perlu kita ketahui tentang bidang 4. Yang pertama yaitu bidang 4 teratur adalah bidang 4 yang keempat bidangnya batasnya kongruen atau sama atau sebangun. Nah, yang kedua, bidang 4 tegak adalah bidang 4 yang salah satu rusuknya tegak lurus pada bidang alas. Nah, yang ketiga, bidang 4 siku-siku adalah bidang 4 yang mempunyai 3 rusuk bertemu pada suatu titik sudut saling tegak lurus. Nah, yang terakhir yang keempat, bidang 4 sebarang adalah bidang 4 yang tidak termasuk salah satu bidang 4 di atas. Yang ketujuh ada tabung atau silinder. Tabung adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tertentu atau dilambangkan dengan R besar dan sebuah garis tetap S dinamakan tabung atau silinder definisi. Tabung dengan sumbu S kecil dan jari-jari R besar disingkat dengan SR. S kecil, R-nya besar. Banyak contoh tabung atau silinder yang dapat kita temui di lingkungan sehari-hari. Contohnya kaleng susu, drum minyak tanah, kaleng-kaleng yang sejenisnya. Yang mana contoh tersebut yaitu merupakan contoh dari tabung lingkaran tegak. Nah, apa itu tabung lingkaran tegak? Nah, tabung lingkaran tegak itu yang juga biasa kita orang awam yang menyebutnya tabung, yang mana permukaannya terdiri dari dua buah lingkaran berserta bagian dalamnya atau daerah lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Nah, kedua daerah lingkaran itu kongruen atau sebangun dan letaknya sejajar lingkaran-lingkaran
dan bagian-bagian dalamnya biasa disebut alas tabung. Kedelapan, ada kerucut atau konik. Sebuah kerucut terdiri atas dua sisi. Sisi pertama merupakan sebuah daerah lingkungan tertutup sederhana yang datar. Nah, yang disebut dengan sebagai alasnya. Nah, sedangkan sisi yang kedua merupakan daerah lingkungan tertutup sederhana yang terjadi karena sebuah titik dihubungkan oleh ruas garis-garis dengan tiap titik di tepi alasnya. Yang kedelapan itu bola. Bola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama atau R besar dari sebuah titik tetap atau yang dilambangkan M besar. Titik M ini, yang M besar ini disebut juga dengan titik pusat, dan jarak yang sama disebut juga dengan jari-jari atau dilambangkan dengan R. Dapat dilihat pada gambar. Ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan bola. Yang pertama yaitu tali busur bola, yaitu garis hubung dua buah titik sebarang yang terletak pada bola. Yang kedua yaitu garis tengah bola, yaitu tali busur yang melalui titik pusat. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan bidang singgung, yaitu bidang yang hanya mempunyai satu titik persekutuan dengan bola, yang mana titik persekutuannya ini disebut dengan titik singgung. Yang terakhir atau yang keempat, garis singgung pada bola, yaitu garis yang hanya mempunyai satu titik persekutuan dengan bola, dan titik persekutuannya disebut dengan titik singgung. Poin yang terakhir yaitu miskonsepsi pemahaman dalam unsur-unsur ruang. Nah, sebagaimana yang telah dikemukakan di depan kelas, misalnya bahwa seorang anak SD telah banyak memiliki pengalaman-pengalaman di dalam dan di luar rumah dengan objek-objek yang berdimensi 3. Nah, pada waktu mengenalkan benda-benda ruang tersebut pada mereka, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, anak diminta mengidentifikasi bangun-bangun ruang di sekitar kehidupannya. Mana yang berbentuk kubus, mana yang berbentuk balok, prisma, limas, kerucut, tabung, bola, dan sebagainya. Nah, yang kedua, siapkan pula beberapa bangun ruang yang secara konkret ada di sekitar mereka. Nah, mintalah kepada mereka untuk menyebutkan bangun ruang tersebut. Nah, kemudian minta pula untuk menyebutkan bagian-bagian atau unsur-unsur dari bangun tersebut. Seperti mana yang bagian sisi, mana yang bagian rusuk, dan mana yang bagian titik sudut. Nah, yang terakhir, yang perlu diingatkan adalah bahwa anak harus diberi kesempatan untuk memegang, berpendapat, dan mengamati secara langsung benda-benda bangun ruang tersebut, agar pemahamannya lebih nyata. Itulah paparan dari saya mengenai bidang banyak dan bangun ruang, modul 5, kegiatan belajar 1. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.